Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada kalian tentang saklar lampu ya. Jadi di hadapan saya ini udah banyak sekali model saklar lampu, ada dari berbagai macam merek di sini dan tipenya juga beda-beda. Ini di sini ada saklar buat outdoor atau saklar waterproof ya. Dia kelihatan tebal banget, terus banyak pelindungnya, ada karetnya juga di sini. Kemudian yang ini saklar outbow teman-teman. Jadi ini saklarnya modelnya nongol. Ini kalau dipasang di dinding dia nongol kayak gini. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dia modelnya hampir mirip-mirip semua teman-teman. Nah, yang mau saya bahas itu adalah spesifikasi yang biasanya tertera di setiap saklar teman-teman. Jadi kan di belakang gini nih, ini ada keterangan macam-macam ya. Jadi saya mau sharing tentang ini. Yang pertama dari sini dulu deh. Kalau teman-teman beli saklar polos ya, ini di depan polos gini kan. Nah, di belakangnya kan ada terminal, ada 2 terminal nih. 1, 2. Kalau ini kebetulan saklar yang ganda ya, saklar ganda. Jadi ada 2 tombol seperti itu. Kalau teman-teman mungkin ada yang bilang juga saklar seri seperti itu. Nah, di sini di terminalnya ada keterangannya teman-teman. Ini ada huruf L dan angka 1 ya. Kemudian ini ada kayak semacam diagram atau wiring seperti itu. Kemudian ini di sini ada huruf L juga ya. Ada huruf L, terus di sini ada tulisan 10 ampere, 10A 250 volt. 10 AX 250 volt. Ini artinya 10 ampere, kemudian 250 volt. Jadi artinya ini bebannya yang bisa diampu, yang bisa ditanggung sama si saklar ini tuh sebesar 10 ampere, kemudian 250 volt itu tegangannya ya teman-teman. Kalau tegangan emang di negara kita udah ditentuin ya, besarnya sebesar 220, jadi yang perlu diperhatiin buat teman-teman ini ada 10 ampere nih. Nah, ini teman-teman perlu perhatiin. Kalau untuk angka 1 dan huruf L ini dia petunjuk pemasangan ya, jadi kabel inputnya dimasukin ke sebelah sini, kemudian outputnya di sini, seperti itu kurang lebih. Lalu saklar yang lain, nah ini dia. Kalau di sini terminalnya double-double teman-teman, ada 3 setiap saklar, setiap apa switch-nya ini ada 3 terminal. Ini peruntukannya nanti bisa dipakai buat saklar tukar atau saklar hotel ya. Jadi nanti dibahas di lain video. Nah, di sini ada nih keterangannya COM, kemudian ini angka 1, angka 2. Nah, COM ini kepanjangan dari common, teman-teman. Jadi kalau common nih dipasang untuk kabel input. Jadi kabel inputnya masuk di terminal yang ada tulisan COM ini, artinya common ya. Nah, outputnya baru di angka 1 dan angka 2. Kemudian di sini juga ada keterangan juga, kelihatan nggak ya? 10 AX 250 volt. Ini sama 10 ampere, 250 volt. Kemudian apa lagi? Udah, nggak ada keterangan lagi. Kemudian coba saklar yang ini. Nah, kalau di sini sama, dia pakai keterangannya, kelihatan nggak? COM teman-teman, common ya artinya ya. Jadi kabel inputnya ada ditaruh di sini, kemudian outputnya ada di terminal yang 1 sini dan bawah sini. Sebelahnya juga sama. Ini nggak ada keterangan. Oh, ini keterangan bebannya di sini teman-teman. Semoga kelihatan ya. Sebentar. 10 ampere, 250 volt. Sama teman-teman. Jadi hampir di setiap saklar ada jadi hampir di setiap saklar tuh ada keterangan untuk bebannya ya. Jadi saklarnya tuh mampu nanggung beban, mampu ngampu beban seberapa besar, seperti itu. Kemudian nih saklar berikutnya, nah kalau di sini dia nggak pakai tulis keterangan COM ya, nggak pakai common, cuma ini ada huruf L dan angka 1. Kemudian di sini ada diagram. Nah, ini artinya teman-teman kalau mau pasang kabel input ada di sini yang huruf L, kemudian outputnya ada di angka 1. Kalau ini lebih komplit teman-teman. Sebentar, ini ada 10 bebannya di sini tulis ya, 10 ampere. Ini tegangan 250 volt. Nah, ini ada keterangan tambahan teman-teman. Di sini namanya strip gauge ya. Jadi ini rekomendasi panjang kabel yang dimasukkan ke dalam terminal ini teman-teman. Kan setiap desain saklar tiap pabrikan beda-beda ya. Nah, cuma ini dia rekomendasi panjang kabelnya 12 mm. Kenapa harus 12 mm? Kalau misalkan panjang kabel tembaga yang dikupas masuk ke sini itu lebih dari 12 mm menurut merek ini ya, itu nanti akan nongol teman-teman. Jadi akan ada kabel tembaga yang kebuka, yang telanjang seperti itu, jadi nggak safety. Saya mau coba contohin. Nah, ini saya udah ada kabel yang saya kupas nih. Nah, saya udah ada kabel yang saya kupas. Ini panjangnya lebih dari 12 mm ya, lebih dari ini.
Teman-teman kalau mau kupas kabel untuk instalasi di saklar yang ada ini nih, petunjuknya seperti ini, buat teman-teman yang belum kebiasa ya, jadi teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah, ini kan ada kira-kira segini, baru kita kupas gitu. Nah, coba ini saya praktekin ya. Ini udah kendor. Nah, ini kan saya udah kupas kabel, ini lebih dari 1 senti, lebih dari 10 mili teman-teman, lebih dari 12 milimeter. Ini kan 12 milimeter ya. Nah, tujuannya dia itu seperti ini. Nah, ini kan lebih dari 12 milimeter ya. Kalau lebih dari 12 milimeter, itu bakal ada yang telanjang seperti ini kelihatan, teman-teman. Jadi nggak ke-protect semua kabelnya. Beda kalau misalkan, anggap aja ini udah saya kupas ya, sepanjang 12 milimeter, saya masukin. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini. Kalau kita ngikutin 12 milimeter anjuran dari si merek ini. Jadi, meminimalisir accident tersengat listrik seperti itu, teman-teman. Kalau seperti ini kan bahaya ya. Kalau pas kita lagi ganti atau ada teknisi yang lagi ganti, terus teledor, pegang, bisa tersengat listrik. Seperti itu. Kemudian lanjut yang ini. Nah, ini juga sama. Dia keterangannya menggunakan huruf L dan L1. Nah, common-nya itu dia ada di sini, teman-teman. Kalau ada keterangan L dan L1 ya, itu common-nya atau input-nya dia taruh di sini, yang huruf L polos. Kemudian yang ada angka satunya, itu baru yang output. Misalkan ada L, L1, L2, L3, berarti L1, L2, L3 itu output-nya, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada terangan bebannya 10 ampere, tegangan 250 volt. Yang ini, nah ini ada garis nih ya, ada kayak apa, garis melengkung ini simbol dari tegangan AC, teman-teman. Jadi arus listrik AC yang bolak-balik seperti ini. Kemudian di sini nggak ada keterangan lagi, tambahan lagi nggak ada. Kemudian ini saklar yang mungkin sering banget teman-teman lihat di rumah dan di toko-toko listrik ya. Kalau ini, nah ini juga ada teman-teman, strip gauge atau apa indikator panjang kabel ya. Ini sebentar kelihatan nggak? Nah, ini ada angkanya 11 milimeter. Ini ada angkanya 11 milimeter, teman-teman. Nih, 11 milimeter. Kemudian di sini ada kayak semacam garis. Ini indikator juga. Kayak gini nih. Kalau teman-teman mau ngukur buat masukin kabelnya seperti ini. Kemudian di sini ada keterangan juga 10X250, ini 10 ampere, 250 volt ya. Yang lain nggak ada keterangan teknis tambahan. Kemudian saklar berikutnya. Nah, kalau di sini keterangannya L1, keterangan terminal ya. Keterangan terminalnya L1 dan L2. Kalau tadi kan saya bilang L polos, kemudian L1, L2, L3, dan seterusnya. L-nya itu merupakan inputnya, kemudian yang ada angkanya L1, L2 itu untuk output. Nah, kalau di sini ada, ini langsung L1, L2, nggak ada L polosnya ya, teman-teman. Nah, di sini maksudnya L1-nya ini adalah input, kemudian L2-nya baru outputnya, teman-teman. Kemudian di sini ada diagramnya. Sebetulnya kalau teman-teman pasang kebalik, ini input, ini output, itu sama aja berfungsi secara apa namanya tekniknya ya. Jadi nggak mengganggu fungsinya, cuma efeknya nanti teman-teman posisi saklarnya ini on off-nya kebalik. Misalkan harusnya seperti ini adalah on atau seperti ini on, nanti jadi kebalik. Off-nya jadi seperti ini gitu. Efeknya di situ aja kalau teman-teman kebalik pasang di sini. Untuk beberapa saklar nggak apa-apa teman-teman. Cuma untuk saklar yang kayak saklar hotel dan saklar tukar itu nanti efeknya lebih banyak lagi. Jadi sebaiknya ngikutin instruksi yang ada di setiap merek, setiap saklar teman-teman. Kemudian di sini ada strip gauge. Nah, ini keterangannya ada keterangannya nih, strip gauge, teman-teman. Panjangnya di sini 12 milimeter juga. Nah, kalau ini strip gauge-nya lebih apa ya, lebih enak, teman-teman. Kalau teman-teman mau yang nggak biasa ngupas kabel buat saklar kan nggak tahu seberapa panjang yang dikupas ya. Teman-teman kayak gini aja. Nah, ini modelnya ada kayak cekung ya. Kelihatan nggak? Nah, ini kan cekung ya. Teman-teman tinggal pasin kabelnya seperti ini, kemudian dikupas. Seperti itu. Ini juga sama. Kalau misalkan lebih dari 12 mili ya. Nah, ini nongol teman-teman. Seperti itu. Kemudian keterangan berikutnya ini ada tulisan rigid CU only 1,5 sampai 4,0 mm persegi. Nah, artinya tuh ini 1,5 sampai 4 mm ini diameter kabel yang
bisa masuk ke terminal ini, teman-teman. Jadi ini bagus ya, ada keterangan minimalnya itu kabel 1,5 sampai 4 mm persegi, teman-teman. Kemudian kalau untuk CU only, ini artinya CU itu tembaga. Jadi simbol kimia, teman-teman. Simbol kimia untuk untuk tembaga itu CU. Jadi ini kabel tembaga aja, khusus untuk kabel tembaga seperti itu. Nah, yang rigid nih ya. Ini saya kurang paham, cuma mungkin dia maksudnya ini tuh buat kabel tunggal atau kabel pejal, teman-teman. Jadi kalau yang kabel serabut tuh, misalkan mau dimasukin ke sini harus pakai skun seperti itu. Ini keterangannya cukup komplit ya, nggak ada keterangan lain lagi. Nah, kemudian untuk saklar yang waterproof, ini di belakang polos ya, nggak ada keterangan apa-apa. Kayaknya keterangannya di dalam. Nah, kayaknya ada di sini, teman-teman. Coba saya buka dulu. Nah, ini udah kebuka nih. Ini di sini nggak ada keterangan apa-apa ya. Di sini juga polos. Ini juga sedikit banget, teman-teman. Oh, ini dia. Nah, ini ada 10 250. Ini 10 ampere, 250 volt. Kemudian ini ada garis melengkungnya seperti itu ya. AC bolak-balik artinya. Kemudian mana lagi nih? Ini ada mereknya. Di belakang sini ada nih diagramnya. Jadi ini ada panah masuk ke dalam, ini keluar. Ini artinya inputnya ke sini, outputnya ke sini. Inputnya dipasang di sini, maksudnya outputnya di sini. Ini kan ada warna juga, warna merah dan warna putih. Oh, ini ada strip gauge-nya, teman-teman. Kelihatan nggak nih? 11 mm. Ada strip gauge-nya juga di sini ya. Nah, ini panduannya di sini. Jadi ini kan ada garis ada kayak garis coakan ya. Nah, kalau teman-teman mau ngepasin kayak gini. Nah, teman-teman untuk saklar yang waterproof, itu di sini saya masih penasaran ya. Ada keterangan yang kurang kalau menurut saya. Jadi kalau waterproof itu harusnya ada keterangan ketahanan air dan debunya itu seberapa bagus, seperti itu. Biasanya itu keterangannya ada keterangan IP65 misalkan, IP61, IP68 seperti itu. IP itu kepanjangan dari Ingress Protection, kemudian angka 65 atau 66, yang angka 6 yang ada di depan, digit pertama itu artinya buat debu, jadi tingkatannya ada 0 sampai 6, teman-teman. Kalau nggak salah ada 0, 1 sampai 6. Angka 5-nya itu untuk air, teman-teman. Jadi ada skalanya dari 0 sampai 6 kalau yang debu, nah kalau yang air 0 sampai 8 kalau nggak salah. Semakin gede angkanya itu semakin bagus. Jadi misalkan nih IP63, kemudian saklar satunya IP68 yang sama waterproof ya, berarti itu lebih bagus ketahanannya yang IP68 seperti itu. Itu untuk keterangan proteksi waterproof-nya, tapi di sini nggak ada, saya cari tuh. Di sini juga nggak ada, teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sharing. Jadi keterangan-keterangan yang ada di saklar listrik tadi, yang udah saya sharing seperti itu. Ini belum semua merek ya, jadi kan ada beberapa merek aja nih. Nggak menutup kemungkinan itu ada keterangan lagi yang lain di merek-merek yang lain juga. Cuma karena saya punyanya yang ini, jadi saya sharingnya kepada teman-teman yang ada di saklar-saklar ini aja, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu videonya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya.